kantor tidak dapat. Jalan kaki saya deh pergi sekolah dan kuliah. Saya pernah dihina teman saya di gedung saya, di kelas saya, bis 3, lantai 2, 0207, bis Sospol Unhas. Saya keluar, dia bilang kakak saya, tidak malu-malu kau, bajumu semua baju bekas yang kau beli. Tidak pernah saya merasa malu. Dan sekarang, saya tidak pernah umroh waktu itu, alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Kapan saja saya bisa umroh. Kalau dulu saya jalan kaki deh, bukan bermaksud takabur, ini motivasi buat kalian. Kalau saya dulu jalan kaki, sekarang mobil yang saya pakai tidak sampai 10 yang ada di Sulawesi Selatan dengan isi lampu. Alhamdulillah. Dulu yang hina saya bilang baju-baju bekas, tiap tahun saya kasih zakat sekarang. Alhamdulillah. Apa resepnya? Satu, belajar. Biar mukamu jelek, yang penting otakmu brilian. Daripada mukamu sudah jelek, rongok lagi. Woi, sini alhamdulillah kau cakap semua. Ya, kau belajar. Biarkan orang menghinamu. Dulu waktu saya SMA, selesai bunyi, orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola. Saya berdoa kepada Allah. Saya sholat duha 2 rakaat. Ya Allah, bukakan pintu hatiku. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam berpikir. Berikan saya kemudahan dalam pemahaman. Saya terima nasibku orang miskin di kampung, tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Amin ya rabbal alamin. Baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang ngomong. Ada biar dasar, ada. Belikan, saya kasih ke contohnya, tapi belikan saya kue. Ada. Belajar deh. 2. Birrul walidain. Baik-baiklah kau sama orang tua. Ini sekarang anak-anak Pak lebih sopan sama cowoknya daripada sama bapaknya. Ya. Kalau sama cowok, sama mau lihat ini anak-anak kita kalau mau pergi sekolah cium tangan apa enggak? Enggak. Enggak percaya. Ya. Dia paling dia begini sliding aja. Yo. Sekalinya cowoknya. Betapa pentingnya berbuat baik sama orang tua. Ada seorang pemuda baru masuk Islam dan baru hijrah ke Madinah. Lalu datang bapaknya dari Mekah. Bapaknya masih beda agama. Datang ingin melihat anaknya di Madinah. Lalu anaknya ini bingung, yang anak muda lapor sama Rasul. Ya Rasulullah, datang bapak saya harus bagaimana ya Rasul? Dia masih agama nenek moyang saya. Gimana ya saya Rasul? Apa jawaban Nabi? Anak muda, dirimu dan seluruh hartamu miliknya orang tuamu. Kau datang ke dia. Dedek, mau sukses birrul walidain. Berbuat baiklah kepada orang. Orang tua saya tidak kerja, bukan urusanmu. Orang tua saya tidak sholat, bukan urusanmu. Urusanmu, muliakan orang tuamu. Insya Allah Allah angkat derajatmu. Kalau saya tidak salah di provinsi ini yang ada kisahnya itu Malik Gundang toh. Ya, nah jadikan itu pegangan. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Tidak ada, tidak mungkin kau punya kebahagiaan dunia akhirat kalau kau durhaka sama orang tuamu. Ibu-ibu, adik-adik, kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban ibu? Nabi, apa jawabannya? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Berarti ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi. Bukan saya bilang 3 istri. Nah, kenapa Nabi sampai mengucapkan 3 kali? Adik-adik, kenapa sampai Nabi mengucapkan ibu? Ternyata ada 3 kesusahan dan keberatannya seorang ibu yang tidak pernah dipikul laki-laki. Apa itu? 1, ngandung. Ibu-ibu masih ingat waktu mengandung? Pernah enggak ibu tengkurap? Mengandung di tengkurap. Berapa lama? 9 bulan. Jalan aja susah. Duduk pakai standar samping. Iya toh? Bayangkan Pak, ibu 9 bulan 10 hari tahan gak tengkurap. Pak Kadis 1 bulan aja gak tengkurap pusing. Yang ketawa anak ini urusan orang tua. 2, waktu melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan Bu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Buya keluar konak.
Terakhir sudah ini Pak, nggak mau lagi saya ambil. Bener. Nggak mau lagi tobat. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Ada kan rumah tangga begitu? Bertengkar, hamil lagi. Ini semua ini korbannya. Ya, 3. Waktu menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat? Apalagi waktu tumbuh giginya. Waktu digigit. Kok gigit saya? Ditinju? Enggak, di bujurnya itu kasihan. Aduh, lepas kau. Siang anaknya, malam bapaknya. Iya toh? Itulah sebabnya tidak ada kebahagiaan bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka Ibu, model anak durhaka ini yang begini, bagaimana caranya? Dia selalu bilang sama suaminya, pilih saya istrimu atau ibumu. Ini ibu-ibu durhaka itu yang ngomong begitu sama suaminya. Bertengkar sama anunya, bertengkar sama mertuanya, langsung dia bilang sama suaminya, kau pilih saya istrimu atau ibumu. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Saya tanya Bu, siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua jadi amal. Tentu yang ada di sini berpanas-panas, beda pahalanya dengan ini ibu-ibu yang tidak kepanasan, ya. Beda pahalanya, ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Terima kasih. Saya menitip mulia kepada kita semua, tidak gampang mendapat pejabat yang sekaligus ulama. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi acara kita, Allah berkahi jalan-jalan kita, Allah lindungi rumah tangga kita, Allah perbaiki pekerjaan dan dunia kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu tutup untuk berada di tempat nanti ya. Sebentar, Pak Ustadz, boleh kita tutup doa dipimpin oleh Pak Ustadz? Oke, boleh. Kita berdoa. Ayo ibu-ibu kita duduk dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbaiki keturunan kami dan perbaikilah masa depan akhirat kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada pejabat-pejabat kami. Tunjukkan mereka yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha kaya, sumber kami mencari nafkah ya Allah. Tiriskan rezeki kami ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting ya Allah berkahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz. Tetap duduk dulu di sini karena ada satu persembahan dari anak kita tercinta, yaitu Ananda Mekar dari kelas 1 SD mau mengirimkan bacaan Ar-Rahman ayat 16. Bacaan ini untuk diberikan kepada orang yang telah mendahului dan juga khususnya buat Bapak Gubernur dan Umi dan seluruhnya. Baik, Ananda Mekar silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nah, terima kasih. Salam buat Buya. Salam untuk Buya dan Ustaz. Waduh, mudahnya dapat janda tua. Baik, hadirin dan undangan berbahagia dan jemaah yang kami muliakan. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan, tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa kesalahan. Kesempurnaan milik Allah yang paling hakiki. Hadirin dan bersama, hari olah badarok sanjo menunggu tabuh kabang bunyi. Jampang tadi sia juta lendo lahir jo batin maafkan kami. Rami urang di padang panjang harinan sadang pukul 1. Tutua indah usah dipapanjang. Kita sarahkan kanan 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang banyak kegiatan Bapak Ustadz kita, boleh foto di bawah saja Ibu ya. Ayo. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Tentunya dengan berakhirnya kegiatan ini tentunya akan seluruh kegiatan kita rangkai dalam kegiatan Hari Jadi Sumatera Barat 2022 77 ini insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 semakin meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat. Dan mari kita tinggalkan, mari kita jauhkan resesi dunia yang akan melanda di tahun 2003. Insya Allah Sumatera Barat lepas dari segala cobaan dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan jemaah yang kami muliakan, usai sudahlah rangkaian acara kita pada hari ini dan saya kembali ke studio. Ayo orang kayu, letak kayu mahal. Orang kayu miskin mahal.